Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Munafiqun ya. Ayat berapa kemarin? 5 ya. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang sikap beragama. Yang dimaksudkan sikap beragama ini mensikapi, memahami agama untuk kepentingan jangka pendek, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai masa depan akhirat, sehingga tolok ukurnya beragama ini saya patuh apa yang saya dapatkan. Kalau saya patuh, saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, buat apa menjalani kepatuhan ini? Dan ini sikap ini berdampak membawa korban. Gitu ya. Sebab orang-orang munafik disebutkan di dalam Al-Quran, ada surat secara mandiri Al-Munafiqun, ada surat Al-Kafirun. Suratnya pendek Al-Kafirun, tapi Al-Munafiqun di sini 11 surah. Coba kalau kita lihat surat Al-Kafirun. Cuma 6 ayatnya ini. Karena rumusannya sudah jelas. Rumusan kekufuran kan sudah jelas. Yang dilarang itu yang diperintah, yang diperintah itu yang dilarang. Jadi kebalikan saja. Yang diperintah Allah itu yang dilarang orang-orang kafir. Yang dilarang Allah itu yang diperintah orang kafir, kan jelas. Sehingga identifikasi masalah tidak butuh analisa ya yang lebih mendalam. Dan mereka itu menegaskan dengan tegas bahwa mereka itu memungsuhi Islam dan kaum muslimin. Tapi orang munafik itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, gitu ya. Sehingga ini ibaratnya orang sakit itu kita bergaul dengan orang-orang sakit, gitu ya. Sehingga mari kita memahami agama itu harus sesuai dengan standar pemahaman yang Allah Rasulnya ajarkan, gitu ya. Sehingga iyyaka na'budu itu tahqiqur rububiyah, ya, menegaskan ya bahwa Allah itu pengatur. Yang aturan Allah itu sudah jelas. Yang dilarang itu aturan, seperti halnya yang diperintah itu aturan, supaya teratur. Tapi orang munafik kan enggak, ya, berbolak-balik antara standar aturan Islam dengan standar aturan yang mereka karepi. Ya mau berjalan ya siksak ini. Kadang di pihak Islam dan kaum muslimin saat keberhasilan berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Saat gagal ya mereka berpihak kepada kafirin. Akhirnya kan orang yang lain tidak memahami kan enak ya kan, gitu kan. Loh enak itu kan. Akhirnya perilakunya itu disebut wasaddu an sabilillah. Ya, berdampak menghalangi orang dari cara Islam. Sabilillah itu cara Islam, cara yang mengantarkan kepada ya apa tujuan. Nah, mereka itu semua cara, bahaya benar. Nah, jadi perilaku yang double standar di dalam Islam, ya kadang yang pakai cara Islam, pakai cara kafir, seiring gagal berhasil, ya, semacam itu membawa korban. Tapi kan tidak ini kan. Tapi kalau tolok ukurnya siksak itu tadi, di mana keberhasilan dia berpihak banyak membawa apa?
penganut. Bahkan disebut penyakit itu kan menular. Ya, bedanya kalau penyakit hati itu cenderung dinikmati. Tapi kalau penyakit fisik kan terasa ya. Kena staples sebenarnya terasa. Oh ini enak nih. Ya. Nah, maka wasaddun an sabilillah. Sebenarnya kan disebutnya. Ya. Wasaddun an sabilillah. Jadi mereka itu menghalangi dari jalan Allah. Wasaddun an sabilillah. Ayat berikutnya, ayat 2 ini. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Jadi penegasan-penegasan, sumpah-sumpah, penegasan-penegasan penting serius itu sebetulnya tidak serius. Seriusnya itu bukan standar hukum. Menseriusi kalau mematuhi hukum itu keinginannya terpenuhi. Bisa dipahami ini. Jadi dia serius mengikuti standar hukum Islam itu kalau dengan ini keinginannya terpenuhi. Itu pun hanya dunia. Menjadi warga muslim terfasilitasi oleh negara. Ya. Tidak terkena jizyah, kompensasi hidup di wilayah muslim dengan hukum Islam. Dia terkena zakat saja. Zakat kan 2,5%. Gitu ya. Makanya mereka menjadikan penegasan-penegasan serius mereka seolah-olah loyal kepada Islam dan kaum muslimin itu apa? Ya, junnah itu sebagai tameng perisai untuk melindungi aset-aset materialnya yang hidup di Madinah. Itu ya, bisa dipahami. Jadi kalau dalam konteks sekarang mereka itu loyal, itu ya. Tapi loyalitasnya itu hanya semata untuk melindungi supaya hak-hak bernegaranya itu dilindungi seperti warga muslim. Tapi Allah mengatakan humul adu, mereka itu musuh fahdharu, hati-hati ya. Humul adu fahdharhum, mereka itu musuh, maka hati-hati kamu. Hati-hati, yang paling hati-hati itu kamu tertular nanti. Kamu punya pemahaman semacam itu, sehingga kamu akan memberlakukan hidup kamu itu ya semacam itulah, hidup yang dikasih harga berapa yang saya dapat, bukan apa yang saya berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Bahaya pada ini. Nah, bahaya. Tapi kan kita mengatakan tidak bahaya kan, karena standar tolak ukur bahaya tidak bahaya ini aja tidak menggunakan standar pemahaman Islam, gitu ya. Kembali kepada ini. Wa idza qila lahum, dan bila dikatakan kepada mereka, ta'alau, mari, ta'al, ayo, yastaghfir lakum, ya, memohonkan ampunan buat kamu Rasulullah. Kenapa kok dimohonkan ampunan? Ngono iku dosa yang berdampak bukan saja pribadi, tapi kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin kan tertipu? Ini tertipu. Yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang mempercayai Islam. Ini ya. Wa ma yahda'una, tidaklah mereka melakukan jebakan-jebakan tipu daya dengan lahir muslim batinnya musuhnya Islam, itu ya. Illa anfusahum, kecuali apa? Diri mereka sendiri, itu ya. Tertipu dengan pola pemahaman dan pola tindakan. Sebab saya akan melakukan sesuatu dengan pemahaman saya. Kalau pemahaman saya keliru, ya saya akan menjalani kegiatan saya dengan pemahaman yang keliru, maksudnya gitu. Ya. Tapi orang kan tidak memandang dosa. Ya. Siapa yang memohonkan ampun Rasulullah SAW? Artinya apa? Mereka itu tidak memandang ini sebuah cacat beragama. Buktinya apa? Menghasilkan. Nah, tolak ukurnya kan sekarang aja. Ya. Siapa itu Rasulullah? Jadi ajaran Rasulullah itu
Kalau kita jalani, kalau kita bener ya, menjalani Islam itu pasti diampuni. Kita ngaji nih diampuni. Didoakan para malaikat, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ampuni orang-orang yang duduk menyita waktu, perhatian, pikirannya untuk ngaji Al-Quran, apalagi di masjid turun ketenangan, diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat. Ini kan mahal, tapi kita kan tidak mengatakan mahal. Buktinya apa? Pemahamannya doleh pahala. Jadi ngaji doleh pahala, lungguh doleh pahala. Bukan sebuah jaminan kita ini dibersihkan dari penyakit-penyakit yang paling bahaya. Tidak ada penyakit yang paling bahaya dan tidak ada penyakit yang paling dinikmati kecuali penyakit nifak itu tadi. Bahaya bener, gak kerosok. Ya, ayo dimohonkan ampun ya, oleh Rasulullah. Apa? Lawau ru'usahum. Ya, mereka apa? Ya, memalingkan kepala mereka. Artinya apa? Buka ngomong. Bener kok dimintakan ampunan dari mana? Standar mana? Kan bener ya? Itu ya. Jadi orang yang memandang sesuatu bener itu tidak akan pernah ada tobat. Apa? Oh bener kok jadi tobati mana? Padahal ibadah kita kan tidak, ibadah kita itu loh tobat. Coba Nabi Ibrahim saat selesai bangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Innaka antas samiul alim, Engkau Maha mendengar lagi Maha tahu siapa yang layak diterima. Padahal saya merasa tidak layak diterima ya. Siapa saya melakukan pesanan kamu? Itu ya. Ya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mohonkan ampunan ya Allah untuk kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha penerima taubat. Itu bangun Ka'bah ya. Tanpa urunan itu, bangun dewe, tenagai dewe, biayai dewe, dibantu Nabi Ismail, murninya sampai begitu Nabi Ibrahim. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka, supaya ditetapkan Islamnya ya Allah, jadikan saya dan anak saya Ismail muslim ya Allah, jangan murtad. Pernah takut? Ya. Wa min dzurriyyati, anak cucuku nanti muslim ya Allah, jangan ada yang murtad dari Islam. Itu didanai oleh tenaga pikiran. Ya, baru minta generasi yang soleh. Rabbana atsihim rasulam minhum. Ya Allah, ya bangkitkan dari kalangan mereka itu seorang utusan dari kalangan mereka. Ya, lho ngono muslim itu Nabi Ibrahim. Ini Muharram ya. Itu Pak Tilas anaknya keturunan soleh Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Wa ra'aitahum, dan kau lihat mereka yasuddun, berpaling. Berpaling dari apa? Agama yang dengan beragama itu kita disucikan, dibersihkan oleh Allah. Yang dengan agama itu kalau kita jalani diangkat derajat kualitas iman Islamnya, dijamin Islamnya tidak copot. Nabi Ibrahim takut, jangan sampai ada ya Allah anak cucu saya yang murtad dari Islam. Ya, jangan sampai saya ini ya Allah keluar dari Islam. Berarti apa? Orang berdoa itu kan merasakan kenyamanan, minta ditetapkan. Dengan ya, minum pahit langsung di gua. Tapi kalau kita merasakan manisnya sebuah minuman, lapon dulu, langsung dinikmati. Itu loh kenikmatan beragama. Itu ya, makanya kata Rasulullah, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal, yang kalau 3 hal itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan mesranya cinta. Apa manisnya iman? Manisnya yakin. Nah, dia halawah. Nah, munafik kan enggak, manisnya itu saat keinginannya dikasih, pahitnya saat kemauannya tidak dikasih. Pahit dia. Padahal semuanya dulu pahit. Hidup ini enggak ada pahit, enggak. Bagaimana saat kepahitan hidup menemui kita, saat manisnya hidup menemui kita,
hati kita tetap manis, mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemesraan cinta itu. Nah, mereka enggak ukurannya cinta kalau dikasih yang dimau, ya. Kalau yang ditakuti tidak terjadi. Itu kan sikap beragama keliru dan itu sudah menggejala umum. Dan itu membawa korban. Yasudduna, mereka berpaling. Sabda yasuddu itu sikap berpaling dari syariat Islam itu dalam rangka apa? Menghalangi orang dari meniti jalan Islam, meniti coro Islam. Itu ya. Apakah kita hidup ini untuk selain Allah? Enggak, untuk Allah semata. Termasuk bukan untuk diri saya. Kalau senang saya jalani, itu saya nyembah saya. Kalau tidak senang tidak saya jalani, itu saya patuh nyembah diri saya. Itu ya. Kenapa? Standar agamanya apa yang saya mau, apa yang tidak mau, bukan apa yang Allah mau, apa yang Allah tidak mau. Di mana kita tahu standar mau tidak maunya Allah? Allah punya larangan, Allah tidak mau. Ojo. Allah punya perintah, itu Allah mau. Lakukan itu. Jangan orientasi gagal berhasilnya. Nanti baru kamu akan dirasakan, iya ternyata manis ya. Itu ya. Mari kita sambat kepada Allah, tapi sambatnya kepada Allah itu bukan gugat, itu ubudiyah. Ya Allah, saya ini lemah. Bagaimana saya mampu? Ini tugas nabi-nabi. Ya, kadang-kadang kita Rasulullah itu dijamin ya. Nabi Musa itu diperintah Allah sik wedi. Ya, dan Nabi Musa kan wedi. Padahal yang merintah Allah. Kita siapa kita ini? Itu ya. Jadi memurnikan tahqiqur rububiyah bahwa Allah itu pengatur saya, bukan mau tidak mau saya. Kemudian tahqiqul ubudiyah. Jadi menegaskan kehambaan saya. Masuk sambat nang Allah itu duduk sambat, duduk gugat. Saya ini siapa ya Allah? Kau perintah. Padahal perintah ini yang menjalankan nabi-nabi. Itu siapa saya kau larang? Padahal yang tidak melakukan larangan itu nabi-nabi. Mungsuhnya nabi wake. Ya wa ma arsalna ya. Ya Pak. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kujadikan setiap nabi itu musuh-musuh. Sapa musuhnya nabi? Syayatinul insi wal jin. Syayatinal insi wal jin. Setan-setan bangsa jin, setan-setan bangsa manusia. Itu ya. Nah, nanti baru dirasakan nyamannya ibadah. Kenapa sudah ada senang cinta? Bukan senang saya, tapi senang dia Allah Subhanahu wa taala. Wahum, sedangkan mereka saat diajak kepada sistem Islam, yang sistem Islam itu kalau dijalankan menjadikan kita ini bahagia, batinnya itu bersih dari kepentingan diri, tapi dalam rangka apa? Memenuhi kepentingan Allah. Apa kepentingan Allah? Padahal Allah sudah tidak butuh dipentingkan, mewujudkan haknya. Tahqiq itu mewujudkan hak Allah, itu pengatur saya, memwujudkan hak Allah bahwa Allah itu ya, itu Rabb kami. Ya. Saya ini hamba, hak Allah diperhamba. Yang kita menghamba kepadanya, kita ini hamba. Hamba itu milik penuh. Itu ya. Jadi musak sombong itu ya. Jadi orang sombong, orang kafir itu orang sombong. Tapi ada model kekafiran yang paling sombong, yaitu Allah yang distandati. Allah distandati. Wong agama itu standar kok. Allah saya mau kalau loh Allah kok saya mau kalau kan makhluk itu. Bagaimana lu? Bagaimana? Kamu yang dibagaimanakan. Bagaimana? Lu kamu yang dibagaimanakan oleh Allah. Ya. Yang membagaimanakan itu bukan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong itu, mustakbir itu orang-orang yang sombong. Maka nenek awak dewe ini gak mengatakan orang munafik itu orang yang paling sombong melawan Allah. Masa Allah nyombong-nyombong wong. Loh, Allah yang membikin nyombong-nyombong, sombong mereka. Nah, kita kan tidak sombong. Itu ya. Nah, karena hamba itu tidak ada yang diandalkan. Mana yang disombongkan? Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, makanya tidak bisa apa-apa.
Ya tidak bisa karena tidak punya kekuatan. Itu ya. Dan manusia itu tidak tahu apa-apa. Itulah hamba, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, itu ya, tidak kuat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Dan ini pemberitahuan. Itu ya, baru nanti kita menghadap Allah dengan hati semacam itu, kita akan dijadikan orang-orang yang paling kaya di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Sawaun podoai, sama saja. Alaihim, atas mereka. Ya. Kenapa ini? Alaihim. Karena dari negara, Rasulullah itu kepala negara. Podoai dari negara resmi, ya. Astaghfarta lahum. Engkau Muhammad memohonkan ampun secara pribadi lahum buat mereka. Padahal siapa Rasulullah itu? Siapa Rasulullah itu? Orang yang paling dikasih, yang paling diistimewakan. Seolah-olah Nabi ini loh. Kalau boleh saya mohon ampun, saya mohonkan ampunkan warga saya itu ya Allah. Mono atine kayak gini. Kalau saya dengan ampunan saya selaku kepala negara, kekasihmu ini, manusia pilihanmu, mohonkan ampun kau terima. Ku mohonkan ampun warga saya ya Allah. Itu dengan orang munafik yang Nabi. Iya. Atau ada pilihan lam tastaghfir, kamu tidak memohonkan ampun lahum buat mereka. La yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan memberikan ampunan buat mereka. Loh, kalau Rasulullah ya sing kemauan keras semacam itu memohonkan ampun bagi orang yang paling sengit kepada Islam. Kenapa? Dia masih hidup kan. Ngono dilarang ambil Allah Subhanahu wa taala. Dilarang ambil Allah Subhanahu wa taala. Ojo. Itu ya. Tapi kalau dia sholat di hadapan di belakang Rasul kan, ihdinas siratal mustaqim. Iku nek tulus kena. Jadi kalau imamnya itu Rasulullah, ihdinas siratal mustaqim, waras penyakit nifaknya itu waras. Tapi sholatnya kan bukan itu kan. Sholatnya itu supaya dilihat oleh negara dan warga negara Muslim bahwa itu mereka bagian daripada kaum muslimin, orang mukmin. Jadi tidak dapat apa-apa sholatnya, tidak ada ruwe. Jadi ibadahnya itu bangkai. Kenapa? Ibadah yang hidup ini ibadah yang ada ruh. Apa itu? Senengin Allah, seneng. Itu hidup. Itu baru menghidupi ruh. Ojo ibadah sing kewasar kaku nih. Tidak pernah menikmati ibadah. Iso ibadah yang ngenyek uang guys. Ngenyek uang, gak murni Islami. Tidak ada orang ibadahnya murni yang di hadapan yang maha murni. Itu ya. Kita memurnikan apa? Allah itu pengaturku, bukan seneng, tidak senengku. Itu ya, tahqiqul ubudiyah, mewujudkan hamba saya ini hamba, tidak berhak menilai hamba. Yang berhak menilai loh, sing duwe hamba. Itu ya, itu dampak-dampak memahami Islam itu berdampak. Makanya saya katakan, pemahaman sesuatu, kita akan menjalani sesuatu sesuai dengan pemahaman yang saya pahami. Kalau pemahaman saya salah, saya akan memperlakukan Islam itu dengan salah. Dipertegas lagi oleh Allah, Innallaha. Jadi Rasulullah itu kalau memohonkan ampun, cuma memohonkan ampun, melo sholat diampuni. Ya Rasulullah, qad zanaitu, Nabi aku sudah zina tadi. Gak direken sampai Nabi. Saya punya dosa, tegakkan. Itu ya. Ini berarti peristiwanya beberapa kali. Setelah saya sholat, Nabi, ya akim alayyal had, tegakkan hukum. Kamu tadi sholat dengan saya ya. Iya, sudah diampuni kamu sholat dengan saya. Padahal Rasulullah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nek bengkok dibalik nang jalan lurus. Jadi sholat muslim itu zaman Rasulullah diuntungkan apa? Sholat diantara ya hamba-hamba Allah pilihan. Sholat di belakang sahabat, siapa sahabat? Ini ya, hadirin rahimakumullah. La yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan aja tidak apa-apa yang ngampuni. Padahal itu manusia yang diunggulkan, dibanggakan, dipilih oleh Allah. Itu ya, Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa?
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberikan bimbingan ya al-qaumal fasikin, orang yang fasik. Kenapa kok fasik? Lho ngelakoni Islam ya lho. Pura-pura iku luwe apik wong sing menentang Islam. Lho kok iso luwe apik? Iya, perbandingan dari jelek dan yang terjelek. Itu ya. Jadi tingkat kekafiran itu ono jenjang ke bawah. Kafir nisor-nisor derajat ke bawah, namanya darkun. Makanya innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Munafik itu grade terbawah jahanam. Mukmin itu berjenjang ke atas, darajat, lahum darajat. Orang-orang beriman itu punya derajat naik, klasik grade ke atas, ini ke bawah. Ya, jadi fasik itu, orang fasik itu bukan sekedar ya menentang tapi ngelakoni sing ditentang. Sholat, lu padahal dia benci sholat, dia sodako, benci sodako, penyakit apa enggak? Lu kalau saya melakukan sesuatu yang saya sendiri tidak suka, saya melakukan sesuatu, sakit apa enggak? Sakit. Itu ya, orang kafir itu sakit, tapi sisa disembuhno. Gini angel penyembuhan itu angel. Bukti ini berhasil di dalam beragama model unik. Ya, Allah tidak membimbing orang-orang yang fasik. Dia apa orang fasik? Dari bahasa Jawa diterjemahnya paling lacut. Lacut. Nah, kalau orang kafir itu kan ya kadang-kadang tahu. Itu ya. Ini ada yang tidak mau tahu. Wong kafir ono ndak tahu di KRO, tapi ono tidak tahu, tapi ketika diberitahu, Masya Allah, selama ini saya ndak tahu. Loh ini enggak, itu ya, ndak mau tahu, tapi ngelakoni yang dia ndak mau tahu. Mana fasik mana? Bisa dipahami ini? Dia ndak mau tahu dengan Islam itu, tapi ngelakoni Islam. Namanya fasik. Masya Allah. Makanya disebut ya tikus fuwaisik. Tikusnya disebut fuwaisik. Palbu liang berbuat. Munafik itu niku. Keluar dari liangnya, mukmal mana leng mana. Iku sikap beragama. Itu ya. Masya Allah. Lha niki sing nerangno sapa nek Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Ini bahaya. Makanya disita menjadi nama surat Al-Munafikun ayat 11, Al-Kafirun cuma 6. Itu lengkap Al-Qur'an ini. Maka ini perilaku manusia berkenaan dengan pilihan-pilihan standar, mana yang mesti saya jalani, mesti yang tidak saya jalani. Orang munafik itu ngelakoni sing dibenci, ya sakit dong sing dibenci kok dilakoni. Hum, siapa mereka? Mereka lah alladzina, orang-orang yakuna ya, yang menegaskan la tunfiku, jangan kalian berikan infak, sedekah, ojo kayak bantuan alaman inda Rasulillah, atas siapapun orang ya di sisi Nabi. Ojo bantu wong sing bantu Rasul, ojo dibantu. Lu padahal muslim. Ngomong nang opo sapa ngene iki? Ngomong kepada siapa? Mereka kan kaki tangan. Jadi orang Mekah, ya orang Mekah, kalau bisa jangan kamu mengimpor barang-barang kebutuhan pokok ke Medina. Lu lewat sopo? Lewat saya aja. Itu ya. Ini konteks zamannya kan itu, supaya kita memahami dari konteks sejarah dulu, supaya lebih bisa memahami. Jadi orang Mekah itu kan jalur perdagangannya kan ke utara, karena di utara Madinah itu pusat perdagangan internasional waktu itu. Nah, sedangkan orang munafik itu di dalam kota Madinah. Kayak no aku aja gitu maksudnya. Kalau kamu mengimpor barang, saya eksportirnya. Supaya apa? Pendistribusiannya saya punya bergening, saya punya alat tawar.
Sementara Rasulullah kan tidak bisa dipengaruhi ini kan. Ya orang-orang dekat yang bantu perjuangan Nabi. Ya. Makanya tidak berani dia mengatakan la tunfiku ala Rasulillah. Enggak. Ya, ala man inda Rasulillah. Rasulullah tidak bisa dipengaruhi Rasul. Tapi Rasulullah itu ya ada kecenderungan apa? Iya, umatku tidak iso, nek aku iso, umat saya kan tidak kuat. Itu ya. Itu yang dimaksudkan waktu lautul hinu fayudhinu. Mereka berharap kau berlunak-lunak dalam masalah standar hukum. Itu ya. Kenapa? Cenderung memelihara hak-hak sosial orang Muslim yang hidup di wilayah hukum Madinah. Ya, fatut hinun, maka kamu akan lunak mensikapi mereka. Fayud hinun, mereka akan lunak memberikan bantuannya tadi. Tak kayak harga. Sekarang permainan harga. Ojo nang Muslim. Ojo alih teknologi. Iku nek ro bahaya. Gak ngono Islam itu. Teknologi jangan diberikan kepada dunia Islam kecuali apa? Lewat spionase orang-orang yang jadi spion. Ya musuh Islam di satu negara Muslim. Ini ya, kalau sekarang bantuan internasional, padahal bantuan internasional itu dari kekayaan yang dikeruk ya energi alam di dunia Muslim. Muslim ya karo. Nah, tapi mereka kan bikin boneka-boneka di luar Islam. Lu sekarang bisa musuh Islam itu bikin partai bisa di negara-negara yang bukan negara mereka. Itu liberalisme. Manusianya sesuai dengan kepentingan mereka. Iso ya. Itu ya. Makanya sih gak gelem terlibat, tambah ancaman. Gak iso disetir gak gelem terlibat. Penggalangan suara. Itu ya. Nah, makanya kita harus mempelajari ayat-ayat ini. Tidak ada agama yang menghubungkan antara kepentingan pasar dan kepentingan masjid kecuali Islam. Nek agama di luar Islam enggak urusan pasar, urusane menungso, masjid urusane pemeluk agamanya. Lah upacara itu. Ini agama cara. Islam itu agama cara, bukan upacara. Itu ya. Kembali kepada ini. Hatta hingga yang faddu mereka bercerai-berai. Kenapa? Kena penyakit memang. Iya, melek Rasulullah ya wangel ngene. Wis melok ngono ae. Akhirnya sembunyi-sembunyi dari Rasulullah, itu ya, sembunyi-sembunyi dari musuhnya Islam. Padahal sikap itu sikapnya orang munafik. Ya, kan ono itu ya. Nanti ada itu dalam surat itu sudah tahrim ya. Ya. Jadi mengikuti taklim Nabi, pelan-pelan meninggalkan taklimnya Nabi. Ono sholat Jumatan mundur. Apa krungu pedagang-pedagang importir datang meninggalkan sholat Jumat. Makanya sholat Jumat kemarin kan sudah itu. Setelah Jumat al-munafiqun berpengaruh ndak ya? Masalah. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Sedangkan ya padahal hanya milik Allah gudang-gudang ya yang diperlukan manusia as-samawati wal ardh, langit bumi. Kenapa kalau disebut langit bumi? Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani itu dijamin di dalam Islam. Nek kon patuh nang Allah, jasmanimu pasti makan, rohanimu pasti tenang. Kalau kamu nurut Islam, jiwamu itu sehat. Itu ya, karena dijamin kesejahteraan Islam. Hadirin rahimakumullah, khazainus samawati wal ardh, perbendaraan gudang-gudang harta langit bumi itu milik Allah. Kamu bisa mengumpulkan apapun yang kau senangi tanpa cara Islam, tapi menjadi bencana kejiwaan manusia. Gak tenang apa? Buktinya apa? Sugih dikuasai sugih 27 miliar dibalekno toko sapa iki? Berarti selama ini disimpen kan, nyimpen duit wedi. Iki ono kasus iki apa iki? Wis lho rekening kok ono kasus setero ae.
Ayo, Joko harta apa dijaga harta? Tenang ngene iku. Joko jabatan apa dijogo jabatane? Lha ini khazainus samawati wal ard. Rohani kita ini ada unsur langit. Unsur langit mana? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kutiupkan di dalam diri manusia, jasad manusia yang dari bahan bumi itu ruh. Rohani, kebutuhan rohani, kebahagiaan itu ruh. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Walakinnal munafiqin, ya sayang, akan tetapi orang-orang munafik itu orang-orang yang mendua, standar senang tidak senangnya, ya standar suka tidak sukanya, standar gagal berhasil di dalam beragama ini, la yafqahun, tidak mengerti secara dalam. Ini gampang saja nih. Ini kan ditunjukkan bagaimana orang-orang yang menyeberang dari jalan Islam. Lah yo sing nyolong ya wong sugih-sugih. Sing loro rohani itu orang-orang yang paling mengenal teknologi kedokteran yang maju. Saiki perang do Ukraina mbek Rusia itu siapa? Muslim deh. Itu orang-orang kafir itu. Lu kalau mereka tenang tidak mungkin perang. Apa perebutan apa itu? Rebutan di bawah perut dan untuk kepentingan perut dan di bawah perut. Makanya binatang itu kepalanya di depan bukan di atas. Didorong oleh apa? Perut dan di belakang perutnya. Di bawah perutnya. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan jauh lebih sasar, lebih sesat melebihi binatang ternak. Kenapa? Dia tidak punya akal. Kita punya akal. Nanti kayak akal. Ini makanya la yafqahun, tidak mengerti secara dalam siapa kamu di dunia ini. Ini untuk apa kamu? Milik siapa kamu ini? Tidak tahu dia. Yaquluna, ya mereka menegaskan koyok-koyok memastikan la irroja'na, sungguh jika kami kembali ilal Madinah, menguasai Madinah dengan sikap-sikap itu tadi, ya itu berarti apa? Mereka sudah terusir dari pengendalian kota Madinah. Sebab Madinah itu disebut Madinatul Munawwarah karena di sana ada kendali syariat Islam yang berjaya, dipimpin seorang nabi akhir zaman pilihan Rasulullah Muhammad SAW. Maka disebut Madinatul Munawwarah. Ya Madinah dari kata tamat dana itu artinya apa? Berbudaya, berperadaban. Peradaban kota. Dikira orang munafik itu peradaban kota. Enggak. Ya, orang enggak punya peradaban. Apa? Lu binatang ono peradaban? Binatang punya sejarah. Saya tanya ini. Binatang enggak punya sejarah, enggak punya leluhur dia. Enggak punya perjalanan sejarah. Makanya namanya Yathrib. Yathrib itu nama konglomerat Yahudi. Karena tolok ukurnya itu ya itu tadi, perut di bawah perut. Devisa untuk apa? Perut di bawah perut. Punya cadangan, pendap itu dok. Tiap hari yang dipikir perut itu. Makanya Madinah itu tamadun, berbudaya kota. Nah, orang munafik tidak layak dikatakan punya budaya binatang. Ini sebab saya Allah menyebut binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu layaknya binatang ternak. Nah, binatang ternak cara tinjau pemahamannya gimana? Ya diternak. Siapa yang menernak ternak itu? Orang yang punya kepentingan. Jadi mereka itu orang yang diternakkan. Layak enggak orang diternakkan itu? Enggak, manusia itu peternak. Lu kalau manusia itu diternakkan siapa itu? Lu kalau orientasi kita itu perut di bawah perut apa bukan ternak? Wis keras saya enggak apa-apa, kalau muni ngono. Itu ya. Masya Allah, Madinah Al-Munawwarah yang percaya, ya cemerlang. Kenapa? Di sana ada Islam, dipimpin seorang manusia pilihan Rasulullah Muhammad SAW. Itu momen hijrah dipakai pada satu Muharram itu. Iya, kenapa? Di sanalah tonggak sejarah Islam, penanggalan Islam. Kenapa? Kita punya budaya, kita ini punya keyakinan, kita ini punya sejarah. Mereka tidak punya sejarah, binatang kok punya sejarah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ini kan menggugah kesadaran kok langsung mati. Maka dilahirkan kembali kalau kita memiliki pandangan semacam ini. Lahir secara biologis, binatang lahir secara biologis.
memenuhi hajat sandang pangan papan itu kebutuhan biologis. Tapi kebutuhan ruh itu dari langit, itu sebuah konsep yang mengarahkan kita. Saya ini loh punya raja, saya ini punya pengatur, saya ini punya yang tempat bergantung, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itu penuh untuk surat Al-Quran. Itu kesimpulan Quran itu surat An-Nas. Surat menungso. Surat menungso. Itu ya. Masya Allah. Kalau kita kembali menguasai Madinah berarti terusir. Ya, la yukhrijannal a'azzu, pasti orang-orang yang kuat dan terhormat itu pasti akan mengusir, mengeluarkan minha dari Madinah al-adzalla, orang-orang yang lemah, yang terhina. Lo standarnya kok ngono, keliru. Dijawab, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Ya, kekuatan, harga diri, kehormatan itu hanya milik Allah. Lalu ngutus manusia yang dihormati, wali rasulihi, bagi rasulnya Muhammad SAW, walil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Apa mengimani apa? Adanya Allah. Munafik itu percaya Allah, musyrik percaya Allah. Yang diimani itu berita standar hidup, larangan Allah itu berita, bukan hasil penelitian. Perintah Allah itu berita. Itu ya. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, hanya saja orang munafik itu tidak mengelmui hal ini. La ya'lamun gak ero. Itu ya. Artinya tidak mengelmui. Mari kita ilmu Islam supaya kita faham siapa saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita di hadapan Allah. Jadi, saya pikir itu gitu. Jadi hidup itu tahqiqur rububiyah wa tahqiqul ubudiyah. Ya, menegaskan saya ini punya pengatur, saya ini adalah punya yang kita menghamba padanya, saya ini hamba. Itu ya, saya pikir itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.